Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali kita bertemu pada hari ini di channel kita guna membahas berbagai macam hal yang terjadi di Republik kita. Pada hari ini kita coba membacakan salah satu berita ya yang cukup mengagetkan bagi saya, dan ini layak diketahui oleh masyarakat Kalimantan Timur pada khususnya. Ini berita dimuat di Tribun Kaltim ya. Coba kita bacakan ya. Selasa tanggal 10 Mei 2022. Perusahaan batubara di Kaltim salurkan dana CSR 500 miliar ke Universitas Indonesia atau UI. Hadi Mulyadi, masyarakat kecewa. Coba kita baca ya. tribunkaltim.co Samarinda. Adanya aliran dana CSR dari salah satu perusahaan besar bidang pertambangan batubara di Kalimantan Timur ke Universitas Indonesia dirasa kurang pas oleh pemerintah daerah. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi mengungkapkan hal paling penting terkait kerjasama seharusnya terjalin baik dengan pemerintah pusat, daerah, kabupaten, kota bersama para pengusaha yang bekerja di Kalimantan Timur. Dia tidak ingin kejadian yang sudah beberapa bulan ini terulang lagi. Sebuah perusahaan besar di Kaltim justru memberikan CSR ke Universitas Indonesia atau UI sebesar 500 miliar. Kenapa tidak diberikan ke Kaltim? Ini kan pertanyaan yang menggelitik masyarakat, sindirnya. Selasa tanggal 10 bulan 5 2022. Hadi Mulyadi menegaskan bahwa pertanyaan tersebut bukan dari dirinya pribadi, lantas menyambung dengan berkata, "Bukan dari saya loh, ini masyarakat Kaltim yang bertanya, kenapa kok diberikan ke sana, tidak diberikan ke Kaltim," lanjutnya. Syukurnya masyarakat Kaltim cukup sabarlah, kalau tidak kan bisa didemo itu, imbuhnya. Menurut Hadi Mulyadi, seharusnya perusahaan tersebut bijak dan seimbang melihat proporsi Kaltim. Dalam hal ini yang juga memberikan sumber daya alam atau SDA untuk dikeruk dan menjadi profit. Kepentingan masyarakat juga harus lebih penting, apalagi terkait pendidikan. Perusahaan yang bekerja di Kaltim juga kerap diminta agar ikut membantu dalam kepentingan masyarakat luas di benua etam, agar tak bertanya merasakan dampak, namun juga bermanfaat bagi adanya perusahaan yang beroperasi. Kita lanjut ya. Beberapa juta batubara yang diambil kok tidak diberikan ke masyarakat Kaltim? Perusahaan tambanglah yang memberikan CSR ke UI, katanya. Artinya kita tidak iri, tapi kalau di sana diberi, di sini juga harusnya begitu, kata Hadi Mulyadi. Jika 500 miliar diberikan ke UI, lanjut Hadi, lantas masyarakat tidak mendapatkan fasilitas yang sama dengan itu, pasti muncul pertanyaan dan menjadi bertanya-tanya. Yang jelas saya mendapat pertanyaan itu, dana CSR dan dapat kiriman dari rektor Unmul, ya pasti bertanya-tanya. Tidak harus Unmul, kan ada ITK, ada ISBI, ada UMKT, Unikarta, Uniba, UNU, dan lain-lain di Kaltim, imbuhnya. Ditanya apakah kecewa dengan perusahaan yang dimaksud, Hadi Mulyadi menegaskan bukan dia tapi masyarakat di Kaltim di bumi Mula Warman yang sangat kecewa. Dia berharap pihak perusahaan lebih memperhatikan keberlangsungan serta kesejahteraan masyarakat yang dekat dengan wilayah kerja terlebih dahulu. Yang kecewa bukan saya, masyarakat Kaltim. Mewakili masyarakat Kaltim, saya yang merasa kecewa, harusnya ada perhatian serius untuk Kaltim, pungkasnya.
Eh, Demikian ya berita yang dimuat oleh Tribun Kaltim. Kita coba tanggapi sedikit berita ini. Jujur saya juga kaget ini dengan berita ini. Ternyata sudah beberapa bulan ini kucurkan dana CSR ini, dan baru sekarang kita mengetahui sebesar 500 miliar CSR itu dikucurkan ke Universitas Indonesia. Saya sebagai warga Kaltim, mungkin demikian juga masyarakat pada umumnya, kecewa dengan kenyataan seperti ini. Kalau dibanding dengan pernyataan saudara Edi Mulyadi ya, ini justru lebih menyakitkan. Ini penghinaan besar untuk Kalimantan Timur. Harusnya yang seperti ini di demo, dan harusnya juga pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan semua kabupaten kota bertindak, termasuk DPR-nya bertindak. Ini sebuah penghinaan untuk Kalimantan Timur. Yang dikuras itu adalah sumber daya alam kita, tetapi yang menikmati manisnya bukan daerah kita. Kita sadar bahwa secara pembangunan Kaltim juga tertinggal. Hampir semua lini pembangunan kita tertinggal. Bayangkan saja, produksi batu bara kita tercatat kurang lebih 187,81,725,93 metrik ton produksi kita tahun 2020 saja ya, belum 2021 dan 2022. Faktanya kita hanya menikmati kerusakan sumber daya alam. Kita hanya menikmati kerusakan alam saja dengan masifnya pengerukan sumber daya alam kita. Sementara hasilnya dikucurkan ke luar, ke Universitas Indonesia. Apa manfaatnya? Apa yang dilakukan UI untuk Kalimantan Timur? Ini layak kita pertanyakan. Di Kalimantan Timur ini banyak sekali juga universitas dan sekolah-sekolah yang harusnya juga dana 500 miliar itu bisa digunakan untuk beasiswa generasi Kalimantan Timur. Ini pembodohan. Pemerintah Kalimantan Timur harus bertindak, harus memberikan teguran atau kalau perlu sanksi kepada perusahaan yang mengucurkan dana CSR ke UI tersebut. Ketika kita berbicara Indonesia, kita berbicara juga daerah-daerah. Di salah satunya Kaltim sebagai penghasil sumber daya alam yang dikeruk, yang selama ini hasilnya juga kita setor ke pusat. Sekian ratus triliun kita setor ke pusat, yang kembali ke daerah juga berapa persen saja. Sekarang CSR pun juga yang menikmati di luar sana. Ini penghinaan dan ini pelecehan untuk Kalimantan Timur. Saya jujur saja, ketika kemarin kasus Edi Mulyadi masif demo berjilid-jilid oleh teman-teman di Kaltim, menurut saya ini lebih penghinaan, lebih fatal untuk kita. Kita dihina, kita dilecehkan dengan ini semua. Saya berharaplah untuk pemerintah daerah bertindak tegas. Banyak perusahaan-perusahaan tambang batu bara, juga perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur, tetapi kantor pusat mereka di Jakarta. Pajak yang mereka setor juga ke pusat sana, bukan ke Kaltim. Ini kita dianggap apa Kaltim ini? Apakah Kaltim dianggap memang hanya menjadi daerah tempat mereka untuk
mengeksploitasi sumber daya alamnya, tapi hasilnya bukan untuk kita. Saya pikir Pemprov Kaltim, ya khususnya Pak Gubernur Isra Nur dan Pak Hadi Mulyadi memanggil nih perusahaan, dan juga saya berharap DPRD Kaltim juga memanggil dan memberi peringatan keras untuk tidak melakukan tindakan tersebut ke depan. Karena bagaimanapun dana CSR 500 juta itu 500 miliar itu sangat besar. Bisa membangun infrastruktur kita dengan baik. Kita bayangkan saja kemarin ketika kita berbicara salah satu jalan poros di Kaltim hancur, bertahun-tahun kita menunggu baru ada perbaikan. Sementara sumber daya alam kita dikeruk setiap hari, ribuan ponton batu bara hilir mudik di Kaltim untuk membawa hasil batu bara ke pusat sana, keluar, dan hasilnya justru orang yang menikmati. Saya kembali mengingatkan kepada Pemprov Kaltim, juga DPRD Kaltim, untuk segera memanggil perusahaan ini, memberikan peringatan keras. Karena bagaimanapun, saya tegaskan kembali, ini bentuk pelecehan, ini bentuk penghinaan untuk masyarakat Kaltim. Saya berharap masyarakat Kaltim bisa bereaksi dengan kejadian ini. Jangan kemarin kasus Edi Mulyadi dengan pernyataan seperti kemarin di demo besar-besaran, yang sekarang didiamkan. Ini kan juga nggak fair. Kalau bicara penghinaan ini lebih fatal penghinaannya. Mungkin ini saya bisa sampaikan dan ulas sedikit. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian masyarakat Kalimantan Timur. Karena bagaimanapun kita tidak ingin sumber daya alam kita dikeruk habis-habisan, sementara hasilnya kita tidak menikmati apa-apa. Kita hanya menikmati kerusakan ekosistem kita. Kita hanya menikmati kerusakan infrastruktur kita. Sementara manisnya orang lain yang menikmati. Demikian saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.